Addi mu'awladakum ala salasi bisoli hubbi nabiyikum hubbi ahli baiti wa qira'atil Qur'an. Dan yang kami hormati para asatid, para murid, para ulama dan para tokoh-tokoh yang hadir di majelis yang mulia ini, saya meminta doanya khususnya untuk saya dan para santri agar dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Amin. Di malam yang mulia ini, mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang benar-benar bahagia, benar-benar berbahagia atas kelahiran yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Karena berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah suatu perkara yang sangat dihargai, yang sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu kita harus berbahagia. Orang yang namanya Abu Jahal saja orang yang namanya Abu Lahab saja, dia gunakan umurnya sesaat saja. Orang yang namanya Abu Jahal saja, itu ketika itu yang dia tuh selalu ikat pada Allah, selalu menentang baginda Nabi SAW, dan sudah mendapatkan stempel bahwasanya dia akan mati dalam keadaan kafir dan dia akan berada di neraka selama-lamanya. Namun pada sedikit sesaat saja dalam umurnya, dia berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka itu pun Allah janjikan dan Allah tetapkan bahwasanya pada hari Senin selama-lamanya siksanya di neraka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan bayangkan saja orang sekelas Abu Lahab yang kekafirannya sudah dituliskan di dalam Al-Quran mendapatkan keringanan karena berbahagia atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman yang selalu yang benar-benar cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan rela mati hanya untuk membuat baginda Nabi Muhammad SAW itu bahagia? Kira-kira apakah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Makanya para sahabat dulu itu mereka menampakkan kebahagiaan mereka, kegembiraan mereka di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berbahagia. Dan siapa sih orang yang paling tampan di dunia ini? Siapa? Syadul atau BTS. Orang paling tampan di dunia ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Yang dimana jika wanita-wanita Mesir itu melihatnya, itu bukan hanya hatinya saja yang terpana, namun secara tidak sengaja mereka memotong-motong tangannya dan memutilasi tangannya. Memotong itu sakit. Dan namun rasa sakit tersebut tidak sebanding dengan kenikmatan melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Masya Allah. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Apabila orang-orang melihat baginda Nabi Muhammad SAW, itu bukan karena tidak sengaja, namun karena penuh kesengajaan dan penuh kebahagiaan. Bukan hanya jari, tapi bahkan mereka rela mengorbankan leher-leher mereka untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Contohnya saja kita lihat
di perang Uhud, dikala orang-orang pada terdesak, dikala orang-orang Islam pada terdesak keadaannya, namun Sayyidina Abu Dudzah Asyima dia begitu bahagia dan begitu gembira menjadikan tubuhnya itu sebagai perisai bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadikan punggungnya itu sebagai perisai. Maka itu datang panah, datang pisau, datang pedang, itu dia tidak bergerak sedikit pun dari tempatnya. Karena apa? Karena disitulah puncak kenikmatan. Semakin banyak luka yang didapatkan itu semakin nikmat. Itulah saking cintanya beliau dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Dudzah Asyima mengorbankan punggungnya, maka Sayyidina Qaddalah Nu'man tidak mau kalah. Jika Sayyidina Abu Dudzah mengorbankan punggungnya, maka saya harus mengorbankan wajah saya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad menengok ke sebelah kanan, dia ikut menengok ke sebelah kanan. Ketika baginda Nabi Muhammad menengok ke sebelah kiri, beliau ikut menengok ke sebelah kiri. Dan datang anak panah yang mengenai matanya, sehingga matanya itu keluar dari tempatnya dan bergantung pada pipinya. Ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW memegang mata tersebut dan berdoa, "Ya Allah, mata ini telah digunakan untuk melindungi Nabi-Mu, maka kembalikanlah dan sembuhkanlah dan kembalikanlah seperti semula. Bahkan gantikanlah mata ini dengan yang lebih baik lagi." Maka setelah berdoa, baginda Nabi Muhammad SAW mengembalikan mata tersebut ke tempatnya. Dan tidak lama Sayyidina Qaddalah Nu'man berkata, "Saya ini sampai bingung, itu mata yang terkena anak panah itu mata yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri?" Itulah para sahabat sudah menampakkan kegembiraan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat sudah menampakkan kecintaan mereka dan kebahagiaan mereka terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita juga harus menampakkan kebahagiaan kita dan kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, agar setidaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW setidaknya 12.000 per hari. Ada juga nih salah satu sahabat yang dia itu meluangkan seluruh waktunya itu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Setiap harinya dia mengasihkan diri kepada orang-orang hanya untuk beristighfar. Maka dari itu kita harus menjadikan salah satu sahabat ini contoh untuk mengingat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.